detail bagaimana Reddington membunuhnya. Assalamualaikum semua para set Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 episode 18. Tapi sebelum saya memulainya, saya ingin minta maaf kepada kalian karena malam minggu yang lalu saya tidak bisa upload dikarenakan saya harus memperbaiki dan memperkuat keamanan akun channel ini yang baru saja dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk kepentingannya. Tapi berkat doa dan dukungan semua para set Reddington dan bantuan pihak Google maupun tim YouTube, alhamdulillah saya akhirnya bisa mendapatkan lagi channel YouTube ini dan melanjutkan cerita Reddington ini untuk kalian. Dan sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungan semua para set Reddington. Namun untuk pengalaman saya bagaimana bisa dihack dan langkah apa yang saya lakukan agar bisa mendapatkan kembali lagi channel ini, mungkin saya akan membuatkan videonya di lain waktu saja, karena saat ini saya ingin fokus melanjutkan cerita The Blacklist yang sudah memasuki season 4 episode 18 ini. Dan sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita akhirnya mengetahui detail latar belakang Mr. Kaplan dan bagaimana dia bisa sampai menjadi salah satu aset Reddington, bagian yang membersihkan TKP pembunuhan atau mayat setelah Reddington membunuh para korbannya. Dan di episode yang lalu itu, Kaplan yang ingin membalas dendam kepada Reddington ternyata mempublik 86 mayat yang semuanya telah dibunuh Reddington. Namun langkah apakah yang akan diambil Reddington dan apa yang akan dilakukan Mr. Kaplan selanjutnya? Dimana untuk mengetahuinya kita saksikan saja video kali ini. Dan untuk itu saya minta kepada Anda semua untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Thought you looked familiar. I've seen you in the elevator. Yeah. Cerita dimulai di sebuah bar di mana seorang pria bernama Joe Parasio yang saya bisa konfirmasikan adalah salah satu aset Reddington bagian manajemen portofolio yang biasa mengelola aset-aset milik Reddington untuk mencapai tujuan investasi. Dan di sini Joe sengaja didekati seorang wanita yang saya juga bisa konfirmasikan akan menjadi Blacklist kali ini, yaitu Philomena. Di mana tak lama setelah berjalan sesuai rencana wanita ini, mereka pun bercumbu di mobil milik Joe ini dengan penuh gairah. Tapi belum sempat Joe membuka semua pakaiannya, Philomena membuat Joe tidak sadarkan diri dengan senjata kejutnya. Di mana tak lama setelah ini kita pun melihat Joe dibawa ke suatu tempat yang ternyata ada Mr. Kaplan menunggunya, yang tentu saja Joe dan Mr. Kaplan saling mengenal karena mereka bekerja untuk orang yang sama, yaitu Raymond Reddington. Di mana di sini Joe cukup terkejut karena dia mengetahui bahwa Mr. Kaplan telah dibunuh oleh Reddington. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana di sini kita mengetahui bahwa yang menjadi Blacklist kali ini bekerja untuk Mr. Kaplan, dan dia diperintahkan Mr. Kaplan untuk menculik salah satu aset Reddington yang kita belum tahu apa tujuan Mr. Kaplan itu. Charge on the cases as wild as a peaceful. Sementara akibat episode yang lalu, yaitu tentang 86 mayat yang dipublik oleh Mr. Kaplan untuk menjatuhkan Reddington, Cynthia yang menjadi atasan Cooper dengan kesal menyampaikan bahwa jika detektif yang saat ini menyelidiki dan bisa mengungkapkan bahwa 86 mayat itu semuanya terbukti bahwa Reddington yang membunuhnya dan mengkoneksikan ke Agent King dan kawan-kawan, Cynthia menyampaikan bahwa hakim utama akan memutuskan untuk
mengingkari kesepakatan pemerintah dengan Reddington dan itu akan membuat masalah yang besar untuk kesatuan Cooper. Sementara di sisi detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki 86 mayat yang dipublik Mr. Kaplan itu, kita akan berkenalan dengannya terlebih dahulu, di mana detektif ini yang bernama Julian Gale ditugaskan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi 86 mayat itu karena ada yang memberi informasi secara anonim bahwa 86 mayat yang ada di gelanggang hoki es ini semuanya dibunuh oleh Reddington. Dan kenapa dia sangat tertarik tentang penyelidikan ini, di mana Julian ini dulunya menjadi rekan Donald yang bersama-sama memburu Reddington sebelum Reddington menyerahkan dirinya. Dan itulah kenapa dia sangat antusias untuk memecahkan kasus 86 mayat yang ada di gelanggang es ini, karena Julian sangat ingin melihat Reddington mendapatkan hukumannya. Dan saya ingatkan kenapa dia tidak tahu bahwa Reddington telah menjadi informan FBI, di mana kesepakatan Reddington bersama pemerintah dan tim Agent Kin dan kawan-kawan yang bekerja untuk Reddington semuanya hanya diketahui oleh orang tertentu saja. Dan itulah yang saya bisa jelaskan tentang Julian Gale ini. Sementara untuk Reddington yang saat ini ditemani oleh Buzz, mengetahui Mr. Kaplan yang ingin menjatuhkannya berusaha menemukan petunjuk agar bisa menemukan Mr. Kaplan itu. Dimana setelah Reddington memeriksa dengan seksama di hutan lokasi tempat dia menembak Mr. Kaplan, Reddington menemukan alat milik pria yang sudah menyelamatkan Mr. Kaplan itu. Dan akibat alat ini, Reddington melihat mobil yang memberi tumpangan Mr. Kaplan beberapa bulan yang lalu ketika kondisi Kaplan sudah mulai membaik akibat pria yang sudah merawatnya itu. Namun sebelum kita melihat Reddington menemui orang yang sudah memberi tumpangan kepada Mr. Kaplan saat itu, kita akan ke sisi Mr. Kaplan yang saat ini masih bersama Joe, aset Reddington ini. Dimana di sini ternyata Mr. Kaplan meminta Joe untuk mengkhianati Reddington, tapi Joe menyampaikan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Reddington karena dia tahu apa yang akan menimpanya jika dia sampai berani mengkhianati Reddington. I won't betray him. Dan karena Joe menolak tawaran Kaplan itu, saya bisa konfirmasikan Mr. Kaplan tidak membunuhnya, tapi dia menyerahkan Joe kepada polisi dengan bukti-bukti bahwa Joe adalah anak buah Reddington. The person who unearthed the body. Sementara untuk Agent Kin dan kawan-kawan yang ada di Blackside, Agent Kin menjelaskan kepada timnya bahwa yang menggali 86 mayat yang saat ini ada di gelanggang hoki es itu, Agent Kin yakini adalah Mr. Kaplan yang bekerja untuk Reddington sebagai the cleaner. Namun belum sempat menjelaskan semuanya, Donald mendapatkan telepon dari mantan rekannya Julian Gale yang saat ini ditugaskan untuk menyelidiki kasus 86 mayat yang ada di gelanggang hoki es ini. Dimana di sini Julian mencoba mengajak Donald untuk membantunya menangani kasusnya karena Julian beranggapan Donald akan tertarik karena sepengetahuan Julian, dia dan Donald bersama-sama memburu Reddington saat masih menjadi rekan. Tapi di sini Julian tidak tahu apapun bahwa Donald yang sekarang menjadi bagian tim yang bekerja sama dengan Reddington untuk menangkap para blacklist yang diberikan oleh Reddington. Dan akibat itu Donald sempat menolak dengan alasan bahwa dia mempunyai kasus lain, tapi Cooper yang mendengar itu memberikan izin kepada Donald untuk membantu Julian itu dengan niat agar Donald bisa menyesatkan petunjuk yang bisa mengarah kepada kesatuan Cooper yang akhirnya akibat perkataan Cooper itu Donald pun setuju untuk membantu penyelidikan Julian Gale, mantan rekan Donald itu. Maybe you should. Keep up with the investigation. Stay a step ahead. Tapi sebelum kita melihat Donald mendatangi Julian, kita akan ke sisi Reddington di mana dia akhirnya berhasil menemukan orang yang sudah memberi tumpangan kepada Mr. Kaplan pada saat itu. Di mana akibat pria ini, Reddington berhasil menemukan petunjuk bahwa setelah diberi tumpangan oleh pria ini, Mr. Kaplan menginap di sebuah motel yang akhirnya Reddington pun pergi ke motel itu. Namun selagi Reddington memeriksa kamar motel yang ditempati
menempati Mr. Kaplan selama beberapa hari, Reddington mendapatkan telepon dari asetnya, yaitu Marvin Gerard yang kita ketahui adalah pengacara Reddington. Dimana di sini Marvin memberitahu Reddington bahwa Joe telah ditangkap oleh polisi dengan laporan terperinci yang diikat di dada Joe yang intinya mengarah kepada Reddington. Reddington yang mengetahui itu bahwa Mr. Kaplan dibalik semua itu meminta Marvin memberitahu semua asetnya yang lain untuk segera bersembunyi, karena Reddington tahu Mr. Kaplan akan mengejar para aset-aset Reddington yang lainnya. Dan setelah menutup teleponnya, Reddington mengetahui bahwa di kamar motel ini ternyata dipasang secara tersembunyi alat perekam yang akhirnya Reddington yang mengetahui itu meminta pria ini untuk memberikan rekaman itu kepada Reddington. Dan setelah mendengarkan percakapan Mr. Kaplan saat menginap di motel ini, Thank you for coming, miss. Please call me Philomena. Reddington mendengar bahwa ada seorang wanita mendatangi Mr. Kaplan, yaitu Philomena Blacklist kali ini, yang ternyata dipekerjakan oleh Mr. Kaplan saat Mr. Kaplan menginap di motel ini. Dan akibat mengetahui nama itu, Reddington pun memberikan nama Philomena sebagai blacklist kepada Agent King dan kawan-kawan. Dimana di sini sebelum Reddington menjelaskan tentang sepak terjang Philomena itu, Reddington akhirnya mengetahui dari Agent King bahwa Mr. Kaplan telah mempublik 86 mayat yang semuanya dibunuh oleh Reddington. Dan dari ekspresi Reddington ini, saya bisa asumsikan Reddington seperti baru mengetahuinya. Dan Cooper menyampaikan bahwa ini akan menjadi masalah yang cukup serius jika penyelidikan Julian Gale mengarah kepada kesatuan Agent King dan kawan-kawan. Namun Reddington yang mendengar kekhawatiran Cooper itu menyampaikan untuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu karena hanya 86 mayat saja yang semuanya ada di tanah Amerika. Karena jika Kaplan mengeluarkan mayat-mayat yang ada di luar negeri juga yang Reddington juga tidak tahu berapa tepatnya, mungkin itu akan menjadi masalah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 86 mayat yang dipublik Mr. Kaplan itu bukanlah angka akhir pembunuhan yang pernah Reddington lakukan. Namun untuk kekhawatiran Cooper itu, Reddington menyampaikan bahwa dia berkeyakinan pemerintah akan mengurus masalah itu selama Reddington tetap memberikan daftar penjahat atau blacklistnya. Jadi untuk itu Reddington meminta untuk fokus saja mencari blacklist kali ini, yaitu Philomena yang Reddington ketahui dipekerjakan oleh Mr. Kaplan. Dan selagi Reddington menjelaskan kepada Agent King dan kawan-kawan tentang sepak terjang Philomena itu, di sisi Philomena itu sendiri, dia dengan sengaja membuat kecelakaan dirinya yang menargetkan wanita ini yang belum kita ketahui apa sebenarnya tujuan Philomena kepada wanita ini, di mana akibat kecelakaan itu mereka bertukaran nomor telepon. Sementara untuk Reddington, setelah dia memberikan petunjuk kepada Navabi dan Aram untuk menyelidiki bar tempat Joe Parasio asetnya diculik, Reddington dan Agent King juga pergi ke sinagoga mendatangi pria ini yang Reddington yakini pernah menggunakan jasa Philomena itu, yang tentu saja dengan ancaman-ancaman licik Reddington. Pria ini pun akhirnya memberi instruksi step by stepnya, di mana setelah Reddington melakukannya, Philomena akan melakukan kontak. There's a place on 29th, Randy's Boot Emporium. Namun sebelum kita melanjutkan pencarian tentang blacklist kali ini, kita akan ke sisi Donald terlebih dahulu, yang akhirnya menemui Julian Gale, mantan rekannya ini yang ditugaskan untuk mengidentifikasi 86 mayat yang ada di gelanggang es ini. Dan sampai saat ini Julian hanya bisa mengungkap beberapa mayat saja. Namun yang membuat Julian antusias, dia berhasil mengidentifikasi mayat Diana Fowler, atasan Cooper saat di season 1 yang dibunuh Reddington saat itu. Dan bahkan akibat kelihayan Julian ini, dia berhasil membuat reka ulang pembunuhan Diana Fowler dan mengetahui detail bagaimana Reddington membunuhnya. Dan mengejutkannya, akibat reka ulang yang dibuatnya ini, dia mendapatkan sikat pembersih yang dia yakini ada sidik jari Reddington. Dan untuk itu Julian meminta Donald untuk memeriksanya
ke bagian lab milik FBI. Namun apakah Donald akan memeriksanya? Karena dia tahu jika memang ada sidik jari Reddington, maka itu akan membuktikan bahwa Reddington telah membunuh salah satu petinggi FBI. Dan itu bisa berujung masalah ke Donald dan kawan-kawan. Sementara untuk Agent Keen dan Reddington, setelah mereka mengikuti instruksi dari pria ini, mereka mendapatkan nomor telepon Philomena yang akan diserahkan kepada Aram untuk melacaknya. Namun Aram mengkonfirmasi dia akan mendapatkan lokasinya jika Philomena melakukan panggilan dengan nomor telepon itu. Namun yang menarik di sini adalah percakapan Reddington dan Agent Keen di sini, yang saat ini Reddington sedang mengantarkan Agent Keen kembali ke apartemennya, di mana dalam perjalanan mereka itu menuju apartemen Agent Keen, Reddington bertanya tentang kabar Tom, suami Agent Keen, yang dimana Agent Keen menjawab bahwa Tom saat ini sedang sibuk dengan urusan pribadinya yang Agent Keen tidak mau memberitahu Reddington. Dan itulah sebabnya kita belakangan ini tidak pernah melihat sosok Tom lagi, karena dia saat ini sedang sibuk dengan urusan pribadinya. Namun kemanakah Tom dan apa urusan pribadi Tom itu? Dimana penjelasan itu semua saya akan jelaskan di episode terakhir season 4 yang tinggal beberapa episode lagi. Dan untuk saat ini Anda hanya perlu mengingat bahwa Tom, suami Agent Keen, sedang sibuk dengan urusan pribadinya. How's Agnes? She's amazing. Dan untuk Agent Keen, dia pun akhirnya telah sampai di depan apartemennya yang diantar oleh Reddington. Namun Agent Keen dibuat terkejut setelah dia memasuki apartemennya itu, karena ternyata Mr. Kaplan ada di dalam apartemennya sedang menunggunya. Dimana di sini Agent Keen akhirnya mengetahui bahwa Mr. Kaplan adalah orang yang dipekerjakan ibunya, Katarina Rostova, untuk menjaga Agent Keen ketika dia masih bayi. Yang dimana kita juga mengkonfirmasinya setelah melihat episode yang lalu yang menceritakan detail tentang Mr. Kaplan ini. Tapi di sini awalnya Agent Keen tidak percaya dengan semua perkataan Mr. Kaplan karena dia memang tidak ingat apapun tentang Mr. Kaplan. Tapi setelah Kaplan menjelaskan semuanya kepada Agent Keen akhirnya mulai mempercayai perkataan Mr. Kaplan, karena menurut Agent Keen semuanya mulai masuk akal kenapa Mr. Kaplan sangat mempedulikan Agent Keen dan Agnes. Namun alasan Kaplan menyampaikan kebenaran itu sekarang karena Kaplan mempunyai semua untuk menjatuhkan Reddington. Dan untuk itu Kaplan memohon kepada Agent Keen untuk melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah Katarina, ibunya Agent Keen, lakukan, yaitu menjauhi Reddington. What your mother never had the courage to do. Walk away from Raymond. Dan dari perkataan Kaplan ini, biarlah kalian sendiri yang menyimpulkan hubungan seperti apa sebenarnya yang Reddington jalani dengan Katarina, ibu Agent Keen itu. Dan tak lama setelah Kaplan pergi dari apartemen Agent Keen, scene berpindah di tempat di mana Reddington mengunjungi Dembe yang masih dirawat akibat luka yang dia dapatkan dari pria yang menyelamatkan Mr. Kaplan ini. Di mana di sini Reddington membawakan bingkisan kotak yang Reddington sampaikan bahwa itu adalah hadiah untuk Dembe, yang dimana Dembe boleh membukanya ketika Dembe memutuskan untuk pergi meninggalkan Reddington yang suatu saat pasti akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka Reddington tidak akan menuntut apapun dari Dembe karena Reddington telah menganggap Dembe sebagai sahabat terdekatnya. Dan selain itu, Reddington juga meminta maaf secara tulus karena sempat menuduh bahwa Dembe yang telah meracuninya di episode yang lalu itu. Namun yang intinya, jika memang Dembe memutuskan akan pergi, maka Reddington tidak akan mempermasalahkan hal itu, dan kotaknya Dembe hanya boleh membukanya ketika Dembe memang sudah bulat memutuskan untuk pergi, yang entah kapan itu akan terjadi. Namun apakah isi kotak itu sebenarnya yang diberikan Reddington kepada Dembe? Dimana untuk mengetahuinya kita hanya bisa menunggu ketika Dembe memang memutuskan pergi meninggalkan Reddington, yang kita tidak ketahui kapan itu akan terjadi. Or 10 years from now. That's when you open the box. Sementara untuk blacklist kali ini yaitu Philomena,
dia akhirnya mendapatkan telepon dari targetnya sesuai yang direncanakannya. Dimana di sini dengan keahliannya, Philomena berakting yang seakan-akan dia membutuhkan bantuan yang membuat wanita ini yang bernama Alexa menjadi empati. Namun apakah tujuan sebenarnya Philomena kepada wanita ini? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di sini yang mengungkapkannya. Namun akibat telepon Philomena itu, Aram akhirnya mendapatkan lokasi dari Philomena itu. Namun saat Agent Kim dan Navabi ke lokasinya, mereka sudah tidak menemukan blacklist kali ini, tapi mereka menemukan petunjuk di secari kertas yang bertuliskan nama Alexa dan nomor teleponnya yang kita ketahui Philomena dapatkan ketika dia dengan sengaja menabrakkan dirinya. Alexa Feist. And who might you be? Tapi setelah Agent Kim menyelidiki nama Alexa itu, Agent Kim dan yang lain akhirnya mengetahui mengapa Philomena mendekati Alexa. Karena wanita ini ternyata adalah saudari dari salah satu aset Reddington, yaitu Marvin Gerard. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa Marvin lah yang menjadi target sebenarnya blacklist kali ini, yang tentu saja atas perintah dari Mr. Kaplan. Tapi di saat mereka baru mengetahui masalah ini, di sisi lain ternyata Philomena sudah berhasil menemukan Marvin akibat Alexa yang membawanya dengan alasan Philomena membutuhkan bantuan dari seorang pengacara yang sebetulnya hanyalah sandiwara. Dan untuk Agent Kim, dalam perjalanannya menuju tempat Marvin itu yang didapatkan lokasinya dari Aram, karena telah berhasil melacak ponsel milik Philomena, Agent Kim menghubungi Reddington dan memberitahu semuanya bahwa target Mr. Kaplan adalah Marvin Gerard. Yang dimana akibat mengetahui itu, Reddington segera menghubungi Marvin, tapi itu semua sudah terlambat karena Philomena mengancam akan membunuh Alexa. Ya akhirnya karena tak ingin Alexa kenapa-kenapa, Marvin pun menuruti keinginan Philomena yang ingin Marvin menembakkan senjata kejut kepada dirinya sendiri. Dan tak lama setelah ini, Agent Kim dan kawan-kawan akhirnya tiba di tempat tinggal Marvin ini, tapi mereka hanya menemukan Alexa yang disekap oleh Philomena. Namun berkat informasi yang diberikan Alexa tentang mobil yang digunakan oleh Philomena membawa Marvin, Aram berhasil melacak mobil itu dan Navabi maupun Agent Kim akhirnya berhasil menemukannya, di mana kejar-kejaran sempat terjadi. Pada akhirnya Philomena berhasil dihentikan, tapi Marvin ternyata sudah tidak ada di dalam mobil Philomena itu, karena Marvin saat ini ternyata sudah bersama Mr. Kaplan di suatu tempat. Dan di sini lagi-lagi Kaplan mencoba meyakinkan Marvin untuk membantunya menjatuhkan Reddington dengan memprovokasi Marvin. Tapi tentu saja Marvin yang lebih takut dengan Reddington menolak tawaran dari Mr. Kaplan ini. No way. I'm not turning state's evidence against him. Namun apakah yang akan terjadi dengan Marvin? Nanti kita akan mengetahuinya. Dan sebelum itu, kita akan ke sisi Donald yang ternyata sudah mendapatkan hasil dari sikat yang diyakini Julian ada sidik jari Reddington. Dimana di sini Donald menyampaikan bahwa hasilnya adalah negatif, yang membuat Julian beranggapan bahwa Reddington memiliki orang dalam di FBI, karena Julian sangat yakin sidik jari Reddington ada di sikat itu. Namun akibat mengetahui itu, Julian berencana untuk menghubungi Agent Kim yang pernah dilihatnya di berita karena membunuh jaksa agung dan melarikan diri bersama Reddington. Karena menurutnya Agent Kim itulah orang dalam Reddington yang ada di FBI saat ini. Donald yang mendengar itu tak menjawab sepatah kata pun, karena Donald tak ingin menambah petunjuk untuk Julian ini, karena Donald takut itu akan bisa membuat Julian mengetahui bahwa sebenarnya Agent Kim dan Donald adalah bagian tim yang dibentuk pemerintah yang bekerja sama dengan Reddington untuk menangkap para penjahat dari blacklist yang Reddington berikan.
Sementara untuk Agent Kin, terlihat dia sedang menginterogasi Philomena untuk mencari keberadaan Mr. Kaplan. Di mana Agent Kin menyampaikan bahwa dia ingin menemukan Mr. Kaplan sebelum Reddington dengan niat agar Reddington tidak membunuhnya terlebih dahulu. Di mana awalnya Philomena menolak untuk memberitahu karena dia berkeyakinan Agent Kin masih memihak Reddington. Tapi setelah Agent Kin menyampaikan bahwa dia baru mengetahui Mr. Kaplan adalah yang mengasuhnya sejak bayi, Philomena pun akhirnya memberitahu tujuan dari Mr. Kaplan itu, yaitu ke kota Vienna yang ada di negara Austria dengan niat agar Agent Kin bisa menemukan Kaplan sebelum Reddington menemukannya. Dan hanya itu yang diketahui oleh Philomena ini. Namun ketika Agent Kin menyampaikan informasi itu kepada Cooper, Kaplan's headed to Vienna. dia tak menyadari bahwa Reddington ternyata ada di ruangan Cooper, yang akhirnya Reddington pun juga mengetahui tentang rencana Mr. Kaplan yang ingin pergi ke Vienna itu. Dan saat Reddington ingin pergi dari Blackside, Reddington cukup terkejut melihat Dembe yang datang untuk mencarinya. Dimana di sini Dembe menyampaikan bahwa dia sudah lelah beristirahat karena dia ingin membantu Reddington agar segera bisa menemukan Mr. Kaplan. Okay. Dan untuk scene akhir cerita kali ini, kita pun diperlihatkan bahwa Joe, salah satu aset Reddington yang ditangkap di scene awal tadi, ternyata bersedia bekerja sama dengan polisi agar mendapatkan keringanan hukuman dan polisi akan melindungi keluarganya. Sementara Marvin, dia juga akhirnya ditangkap oleh kepolisian lokal. Tapi kita belum tahu apakah Marvin akan berkhianat juga kepada Reddington agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sementara untuk Mr. Kaplan, terlihat dia baru saja tiba, yang saya bisa konfirmasikan di kota Milan di negara Italia. Dimana setelah dia memasuki taksi di depan bandara Milan ini, Kaplan meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke Vienna yang kurang lebih perjalanan daratnya memakan waktu 8 jam. Namun siapakah yang ingin didatangi Mr. Kaplan di kota Vienna itu? Dimana di video ini kita belum bisa mengetahuinya karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Tapi tenang, besok malam di jam yang sama saya akan rilis episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri dan insya Allah besok malam kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat cerita Reddington. Assalamualaikum. No way. I'm not turning state's evidence against him.